Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Indah Safita Indrianti Permata dengan NIM C1D1230499 dari Prodi Bisnis Digital kelas A pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini pada mata kuliah Cyber Security Management di sini ada tugas akhir yaitu untuk UAS, yaitu mempresentasikan atau menjelaskan kembali apa pembelajaran selama pertemuan ke-9 sampai ke-15 dengan Pak Bambang Purnomo SEMM. Baik, di sini ada poin-poin pembahasannya yaitu ada kasus kebocoran data dan pelanggaran UU ITE, lalu ada etika digital dan contoh-contoh dari cyber security, ada tren pencegahan dan dampak dari kejahatan cyber. Lalu kita akan membahas studi kasus RSHS Jambi, ada peran AI dalam keamanan cyber dan manajemen dalam resiko cyber dan manajemen resiko cyber. Baik, pada pertemuan ke-9, kasus kebocoran data pribadi. Nah, dengan pembahasan dan contoh kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dan luar negeri, kita mendapatkan poin penting yang kita dapatkan dari pembelajaran dari kasus-kasus tersebut, yaitu poin penting yang pertama, dan definisi keamanan cyber itu adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan-serangan digital. Ini mencakup dengan langkah-langkah preventif dan reaktif. Lalu jenis serangan umumnya ada malware, phishing, DDoS, dan ransomware, di mana malware ini ada perangkat lunak yang cukup berbahaya uh, dan dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem suatu organisasi atau komputer suatu organisasi. Nah, phishing ini adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau detail-detail pribadi lainnya. Nah, ini seringkali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Lalu ada DDoS, yaitu Distribute Denial of Service, di mana serangan ini berupa beberapa sistem komputer yang terkompromi membanjiri target seperti server, situs web, atau sumber daya jaringan lainnya, sehingga ini menyebabkan penolakan layanan bagi pengguna-pengguna yang sudah sah gitu. Dan yang terakhir ada ransomware, di mana jenis perangkat lunak ini berbahaya yang mengenkripsi file korban dan menuntut pembayaran atau tebusan untuk mendekripsinya. Lalu pelaku kejahatan cyber ini pelaku kejahatan cyber ini bisa sebagai peretas individu atau hacker individu, ada hacktivist, itu individu atau kelompok yang menggunakan peretasan untuk menemukan tujuan politik atau sosial gitu. Lalu ada sindikat kejahatan cyber atau cyber syndicate, di mana kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktivitas cyber untuk kepentingan finansial. Nah, lalu ada aktor negara, di mana kelompok yang disponsori oleh negara untuk melakukan operasi cyber seperti pengumpulan intelijen, sabotase, dan lain-lainnya. Nah, tujuan serangan ini bisa berupa pencurian data, pemerasan, sabotase sistem, atau spionase. Lalu, pembahasan selanjutnya ada pertemuan ke-10, yaitu kasus pelanggaran etika dan Undang-Undang ITE. Nah, dengan pembahasan dan contoh kasus pelanggaran etika dan Undang-Undang ITE terdapat poin penting yang didapatkan dari kasus-kasus tersebut. Yaitu poin pentingnya adalah Undang-Undang ITE itu mengatur berbagai aspek etika digital, termasuk privasi, ujaran kebencian, hoax, pencemaran nama baik, dan ini berfungsi sebagai panduan hukum dalam berinteraksi di dunia digital. Lalu studi kasus pelanggaran etika dan Undang-Undang ITE ini ada yang melibatkan tokoh-tokoh politik seperti Ahmad Dhani, Jerings, Baik Nuril, dan Denis Siregar yang menggambarkan konflik antara kebebasan berekspresi dan kepatuhan terhadap etika digital. Nah, kasus-kasus ini menyoroti bagaimana batasan hukum berlaku pada konten-konten secara online.
Lalu kasus global seperti Google dan TikTok terkait pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi. Dan pentingnya memahami konteks hukum dalam aktivitas digital dan sosial media. Lalu pertemuan ke-11 yaitu cara kerja dan contoh dari cyber security. Nah, ini ada 8, ada two-way authentication, ada secure password, regular updates, antivirus, firewall, no phishing, encryption, secure DNS. Di mana two-way authentication atau autentikasi dua arah ini membutuhkan metode seperti saat kita login dengan kode OTP tambahan. Jadi ada lapisan berikutnya dalam kita ingin login ke suatu akun pribadi kita. Nah, secure password ini adalah pentingnya kita untuk membuat kata sandi yang mengkombinasikan dari huruf, angka, dan simbol agar tidak mudah ditebak oleh para hacker. Lalu yang ketiga ada regular updates atau pembaruan regular, di mana ini harus rutin memperbarui sistem operasi, misalnya untuk menambah kerentanan dan meningkatkan keamanan. Lalu ada antivirus, penggunaan Kaspersky atau Windows Defender. Nah, penggunaan ini itu untuk mendeteksi menghapus perangkat lunak yang terdeteksi berbahaya. Lalu ada firewall, ini untuk mengatur akses jaringan agar lebih aman. Ini mengontrol lalu lintas jaringan hanya mengizinkan akses-akses yang sah dan memblokir akses atau koneksi yang terdeteksi berbahaya. No phishing, ini ada pelatihan user untuk mengenali email-email palsu. Lalu enkripsi itu WhatsApp menggunakan end-to-end encryption. Nah, ini ada proses mengubah informasi atau data menjadi kode untuk mencegah akses yang tidak sah. Nah, secure DNS atau DNS aman itu menggunakan penyedia DNS yang terbuka dan aman seperti Google DNS atau Cloudflare untuk memastikan akses yang aman dan sah ke situs-situs web yang akan kita pakai atau kita datangi. Lalu pertemuan ke-12 ada tren pencegahan dan dampak kejahatan cyber. Nah, poin penting dari pertemuan ini atau pembelajaran pada materi pertemuan ke-12 ini itu adalah tren kejahatan cyber ini ada phishing yang meningkat, ransomware yang makin canggih, serangan ke infrastruktur penting seperti kesehatan, pemerintahan. Nah, dari terusnya meningkatnya serangan phishing yang semakin canggih, serangan ransomware menjadi semakin canggih juga dan kompleks, sulit untuk diatasi. Lalu juga ada serangan infrastruktur tadi. Ini yang biasa ditargetkan dari hacker semakin mengarah ke infrastruktur penting seperti layanan kesehatan dan pemerintahan. Lalu upaya pencegahannya itu ada penggunaan firewall, antivirus, dan enkripsi seperti yang saya katakan pada sebelumnya, yaitu untuk mendeteksi agar kita memblokir akses-akses yang tidak sah atau terdeteksi berbahaya yang tadinya ingin masuk ke dalam database atau komputer organisasi kita gitu. Lalu ada pelatihan SDM di mana agar tidak terjadinya human error. Lalu ada audit keamanan rutin supaya tetap terupdate penilaian berkala terhadap sistem dan protokol keamanan dalam database-nya. Lalu dampak dari kejahatan cyber ini adalah kerugian finansial, gangguan operasional seperti rumah sakit lumpuh, itu salah satu contohnya. Lalu pelanggaran privasi massal, lalu turunnya kepercayaan publik. Nah, itulah dampak-dampak dari kejahatan cyber. Pada pertemuan selanjutnya, studi kasus ke-13 yaitu kasus RSHS Jambi atau adanya terjadi ransomware pada
RSIS Jambi. Penyebabnya itu adalah kurangnya firewall modern, antivirusnya juga yang seadanya dan tidak ada patch terbaru. Lalu akibatnya rumah sakit itu lumpuh atau ketidakmampuan untuk beroperasi secara normal. Lalu ada data terenkripsi, yaitu catatan-catatan pasien, data penting lainnya menjadi tidak dapat diakses. Lalu administrasi terganggu, di mana dampak pada proses administrasi dan layanan itu sangat-sangat terblokir gitu. Lalu solusinya dari ini adalah membackup secara rutin ke lokasi offsite, lalu mengisolasi jaringan internal, lalu kita bisa membuat sistem keamanan yang berlapis atau layer security, lalu patch otomatis dan real-time monitoring, dan audit berkala dan segmentasi. Lalu pada pertemuan ke-14 ada AI dalam keamanan cyber. Nah, perannya ini adalah bagi penyerang itu AI digunakan untuk membuat malware lebih pintar dan phishing yang susah dikenali. Nah, bagi pembela, AI mendeteksi anomali otomatisasi otomatisasi SOC dan mengenali pola-pola serangan. Nah, tantangan AI itu adalah kurangnya data terlabel. Nah, kesulitan dalam mendapatkan data yang cukup dan berlabel dengan benar untuk melatih model AI. Itu salah satu tantangannya. Lalu solusinya ada hybrid AI, data augmentation, dan filtering noise. Lalu ada supervised versus unsupervised learning, di mana supervised learning ini cocok untuk mendeteksi serangan yang sudah dikenali, di mana data historis dengan label yang sudah tersedia. Unsupervised ini cocok atau ideal untuk mengidentifikasi anomali baru atau ancaman yang tidak dikenal tanpa mengandalkan data historis yang berlabel. Nah, explainable AI atau XAI ini penting agar keputusan AI bisa dipahami oleh manusia dan dibutuhkan dalam audit keamanan dan pertanggungjawaban secara hukum. Lalu ada pertemuan ke-15 di mana yaitu materinya manajemen risiko, di mana definisi manajemen risiko cyber atau cyber security risk management ini adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko akibat ancaman cyber. Nah, tujuannya itu untuk meminimalkan kerugian operasional, finansial, dan reputasi. Jenis-jenisnya itu ada resiko operasional, resiko finansial, dan resiko cyber, di mana resiko operasional itu adalah gangguan pada sistem dan waktu henti atau terjadinya downtime. Lalu risiko finansial itu adalah kehilangan pendapatan atau kerugian pendapatan akibat dari serangan cyber. Lalu risiko cyber itu risiko yang spesifik terkait pelanggaran data atau serangan DDoS dan ransomware. Lalu jenis resikonya itu ada operasi finansial dan cyber, yaitu gangguan proses pada bisnis, lalu kerugian uang, gabungan akibat secara digital. Nah, tahapan prosesnya itu ada identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan, di mana identifikasi itu kita menemukan aset, ancaman, dan kerentanan. Lalu pada analisis kita mengukur kemungkinan dari resiko yang ada. Nah, evaluasi kita memprioritaskan dari yang tadi kita udah mengukur kemungkinan dari resiko-resikonya, kita memprioritaskan resiko yang dari berdasarkan tingkat berbahayanya atau keparahannya serangan cyber tersebut. Nah, penanganannya itu kita mengembangkan suatu strategi mitigasi agar kita melakukan penanganan yang tepat gitu. Lalu pemantauan, di mana ini terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan proses manajemen risiko yang sudah kita lakukan. Nah, contoh elemen risiko, contohnya itu pada suatu e-commerce, misalnya pada aset itu adalah contohnya
data pelanggan, ancaman itu seperti malware, hacker, dan kerentanannya itu sistem tidak terupdate, SQL injection. Nah, strategi penanganannya ada acceptance, avoidance, mitigation, dan transfer, di mana acceptance ini adalah menerima resiko kecil yang tidak signifikan. Avoidance ini menghindari aktivitas yang menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima. Nah, mitigasi ini adalah mengurangi kemungkinan atau dampak-dampak dari resiko yang ada. Nah, transfer kita itu akan mengalihkan resiko kepada pihak ketiga seperti asuransi cyber dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya paparkan kembali, apa saja yang saya dapat dan saya pelajari selama pertemuan 9 sampai ke 15 pada mata kuliah Cyber Security Management. Semoga apa yang saya pelajari bisa menjadi bekal bagi saya dan menjadi pembelajaran juga bagi saya untuk secara in real life. Sekian dari saya. Ini video sudah saya paparkan materinya. Semoga apa yang saya paparkan tidak ada salah kata. Maaf juga bila ada salah kata. Terakhir, terima kasih.